Tidak sering kita memikirkan ini makanan dari mana, bagaimana membuat apa saja di sini. Lalu apa betul yang kita konsumsi ini? Abu Bakar Siddiq begitu mengetahui bahwa makanan yang dikonsumsinya itu diragukan, kehalalannya itu langsung diperintahkan. Kita itu tidak sampai ke sana, dan akan dimuntahkan, mencari tahu saja mungkin masih jalan. Padahal di dalam ayat Al-Quran itu Allah berfirman bahwa perbaikilah pakaian. Kalau satu ayat. Kemudian Allah juga memerintahkan kita, makanlah yang baik-baik yang aku berikan kepada, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 1. Lalu perintah Allah juga, makanlah makanan yang halal bagi muslim. Surat Al-Baqarah ayat 168, surat Al-Maidah 88. Nah, cobalah mulai sekarang kita lebih teliti, lebih cermat, lebih kritis. Benar tidak kita makan yang halal? Halal tentunya bukan sekedar zatnya halal, tapi juga cara memperolehnya. Kenapa? Makanan yang diperoleh dengan cara yang tidak halal, ya makanan itu tidak halal. Kalau buat korupsi kita berikan makanan, kita konsumsi, maka itu statusnya kita mengkonsumsi makanan yang tidak halal. Apa akibatnya kalau kita makan makanan yang tidak halal? Pertama, doa kita tidak dijawab oleh Allah. Rasulullah menjelaskan dalam satu perjalanan, ketika melihat seseorang menengadahkan tangannya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Rasulullah berkata, doanya terkabulkan. Ketika pakaiannya berasal dari barang yang haram, makanannya juga makanan yang haram. Kemudian Rasulullah juga menjelaskan, apabila kita mengkonsumsi barang yang haram, maka selama 40 hari apabila saja lebih terang lagi, Rasulullah menjelaskan daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka nerakalah tempat yang layak bagi daging. Apa kita tidak takut bahwa kita nanti akan masuk neraka gara-gara mau konsumsi makanan yang haram? Tentu kayak ini semuanya. Oleh karena itu, mulai sekarang harus lebih sensitif. Cara memperolehnya, zatnya. Jadi, intinya jangan mantap promo saja dalam proses makan di rumah ini. Ya. Harus mau mencari tahu. Ini tergabung tidak halal. Kalau tidak, tinggalkan. Karena kata Rasulullah, yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Di antara keduanya adalah yang sama-sama atau suka. Kata Rasulullah, yang suka harus tinggalkan. Digambarkan di suatu sebagai kita mencoba hak dibikin curang, salah masuk curang. Gitu. Nah, kalau kita ingin ya, bahwa apa yang kita lakukan semua menjadi legitimasi, maka itu salah satunya. Rasulullah menjelaskan, barang siapa
berjuang mencari yang halal. Maka nilai itu sama dengan kita. Itulah sebabnya memang perlu berjuang. Perlu berjuang. Mencari rezeki yang halal itu perlu perjuangan. Godaan banyak. Mencari makanan dan kehidupan yang halal itu juga perlu perjuangan. Yang sesungguhnya sangat disayangkan. Karena kita berada di suatu negara yang mayoritas Muslim, tapi ternyata mencari makanan yang halal lebih susah. Kalau benar-benar itu lebih susah dibandingkan dengan misalnya di Singapura. Yang jelas antara yang halal dan haram, ya, kita lebih mudah memilihnya. Saya belum lama dari Singapura, kira-kira 2-3 bulan yang lalu. Ketika memilih hotel sudah jelas, ada hotel dan restorannya sudah mendapatkan sertifikat halal dari Rusia Singapura. Saya pilih, ya, nasi, kan? Coba di Indonesia di sana, hotel Sofia, di Jakarta, di Bali sudah ada hotel Astor. Tapi sebagai besar, jadi kita perlu melakukan ragu-ragu. Menginap di hotel yang restoran sudah bersertifikat halal, tidak ada minuman keras di sana. Kemudian seberang jalan ada gorengan, cuci atau apa itu namanya. Ini juga jelas ada sertifikat halal di sana. Ke kiri ada makanan-makanan Italia, ada di panjangan. Ke kiri lagi ada makanan Thailand di panjangan. Saya pergi ke Sentosa Island, dan di tempat masuk ke tempat, oh ada kabarnya, ada restoran halal, ada petunjuknya, silakan sana, makan enak, nyaman. Ya, di sini coba kita kemana? Ke tempat-tempat hiburan. Nah, petunjuk. Di atasnya semuanya halal, padahal belum. Inilah jadi yang pertama ini akan coba sekarang tingkatkan kita. Tingkatkan. Baik dari rezekinya, hanya memilih yang halal. Yang harus tingkatkan, yang semua juga. Lantas produksinya dalam pemerintahan mereka tidak boleh apalagi kita. Tentu masalah halal ini jelas ini ketentuan Allah. Yang harus kita yakini bahwa semua ketentuan Allah itu pasti betul. Bagi mereka yang mempelajari makanan akan fokus antara hukum-hukum makanan dengan ilmu agama. Mereka yang mempelajari kedokteran sama juga fokus. Yang ditampakkan dalam Al-Quran dengan ilmu kedokteran modern. Demikian juga ilmu lain. Ya, karena Allah Maha Kuasa. Hukum halal tentunya ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis. Selain itu diperlukan juga istihad para ulama. Diperlukan juga di dalam Al-Quran kita selalu ketahui ada ayat-ayat yang sifatnya muhkamat. Jelas. Ada yang ditetapkan. Ada yang secara jelas disebutnya di dalam Al-Quran. Ada yang sifatnya umum. Seperti tadi, bahkan yang baik-baik. Yang mana yang baik-baik? Di sinilah manusia harus selalu berpikir dengan ilmu pengetahuannya, ya, kemudian mengkaji yang baik-baik. Yang halal dan thayyib itu seperti apa? Kalau yang halal jelas kan? Ya, nanti kita akan lihat. Tetapi yang thayyib itu maksudnya adalah yang baik, yang sehat,
amal begini, ya, bermanfaat, itu penting. Ikan itu halal, tapi ketika dia sudah diketahui, tidak boleh konsumsi. Nah, pengetahuan kita harus mengingatkan bagaimana ikan yang sudah diketahui. Lanjutkan. Ya. Jadi perintahnya pada kita. Dan makanlah makanan yang halal lebih baik dari apa yang Allah telah berikan kepadamu. Dan bertakwa kepada Allah dan kamu bertakwa kepada. Suatu hal kita catat. Ternyata perintah memakan makanan yang halal itu selalu dikaitkan dengan tauhid. Ini pasti ada sesuatu. Ini menjadi satu kesatuan arti. Sementara contoh ikan itu halal, bagainya pun halal. Tapi ketika kemudian dia sudah tidak tauhid, tidak boleh dikonsumsi lagi. Dan itu maksudnya. Jadi harus dua-duanya terpenuhi, halal dan tauhid. Dan itu juga berarti memberi perintah Allah yang harus umum, makanan yang baik-baik. Lanjut. Nah sekarang apa yang diharapkan di dalam Al-Quran memang sesungguhnya tidak pasti dari kaitan fikihnya itu pada mulanya atau segala sesuatu itu halal kecuali ada nas yang mengharapkannya. Itu prinsip fikih. Bahasa mereka itu ada di dalam Al-Quran atau hadis. Dan di dalam Al-Quran itu banyak di dalam surat Al-Baqarah ayat 173 itu ada juga ayat lain. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai darah yang ketiga daging babi dan yang keempat binatang yang ketika disebut nama selain Allah. Itu. Kecuali kalau karena terpaksa. Terpaksa tentunya tidak ada definisinya. Tidak ada makanan lain. Dan kalau tidak makan kita mati. Itu definisi terpaksa. Jadi jangan bilang misalnya kita pergi luar negeri ke Inggris, terus bilang wah darurat nih, terpaksa. Sudah, kita makan aja. Yang penting bukan babi. Yang penting sebelum makan, bismillah. Halal. Apa betul? Memang ada yang berpendapat seperti itu. Dasarnya katanya hadis yang pada saat itu Rasulullah pergi ke suatu daerah Bali. Kemudian Rasulullah dan para sahabat ditunjukkan oleh orang Bali itu, oleh Rasulullah. Sahabat refleksi. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana ini? Kata Rasulullah, bacakanlah bismillah, lalu makan. Nah, kalau baca pakai isi, boleh jadi pendapat kita tadi. Yang penting pokoknya baca bismillah, makan. Yang dilupakan adalah riwayat yang lebih lengkap. Ini sudah dari Aisyah. Ya. Setelah itu menceritakan, menambahkan keterangan bahwa mereka itu baru saja masuk Islam. Di dalam negeri. Jadi kalau mereka sudah masuk Islam, tentunya mereka tahu cara pendidikan secara Islam. Jadi kami jangan istilahnya kalau memang Muslim ya, saya, ya. Karena ini dalam keadaan perjalanan. Kalau seperti itu kondisinya, ya kita baca bismillah, lalu makan. Kalau ke Inggris,
Mayoritas itu muslim atau bukan? Bukan. Dan kita juga sudah tahu kebenarannya seperti apa. Kalau yang muslim tidak secara Islam. Jadi yang nggak bisa dipakai kalau ini. Kecuali kita datang ke suatu negara yang mayoritasnya muslim. Yang kalau saya bertanyakan lagi, oleh itu. Katakan Bismillah, lalu makanlah. Tapi persoalannya adalah seperti di kita ini, nggak bisa juga digunakan seperti itu kan? Kenyataan yang ada di beberapa kita, misalnya ayam itu disembelihnya di banyak tempat. Ada rumah potong ayam yang besar-besar, ada yang sudah dapat sertifikat halal, ada rumah potong ayam yang kecil, yang banyak juga yang tidak mendapatkan sertifikat halal. Kemudian ada juga yang potong sendiri dan lain-lain. Kemudian di pasar-pasar kita tahu prakteknya seperti apa. Kadang-kadang cukup sering juga ayam di rumah itu sudah masuk ke kamar. Atau ada ayam bangsa yang dijual, ayam tirai nanti kemarin. Nah kalau prakteknya seperti ini, tentu ya, asumsi tadi tidak kita gunakan. Kita harus memilih dan pilihan itu ada. Sekarang keinginan itu sekarang pilihan ada di supermarket yang tersedia, sama seperti di Singapura, ada daging yang halal, ada daging yang halal, ada katalog halal. Kemudian di juga sudah ada restoran halal, sudah terjamin halal. Jadi kita bisa berkali. Jadi di Indonesia juga begitu. Kita ibu-ibu sering bertanya, lalu bagaimana katanya? Kita kalau mau beli ayam, yang paling kita membeli di tempat yang kita percaya. Kalau ke supermarket, lihat-lihat dulu. Jadi punya sertifikat halal tidak? Kalau tidak ada banyak. Kalau tidak bisa menunjukkan, ya jangan dibeli. Bisa tempat lain yang kita yakin. Kalau diperlakukan sendiri gimana? Ya, mencari tahu dengan cara itu. Pak, mohon maaf, Pak, ayamnya dapat dari mana? Bagaimana menyembelihnya? Kalau kita percaya, itu silahkan. Tapi kalau kita ragu-ragu, tinggalkan. Yang terbaik adalah memilih daging ayam dari pemotongan yang sudah mendapatkan sertifikat halal. Itu sudah tidak ada. Dan dalam kasus legislasi misalnya, alhamdulillah itu secara persyaratan negara itu harus dipotong di rumah potong hewan dan harus secara Islam. Yang impor juga begitu, harus yang halal, disertai ya, yang halal. Nah, kembali ke sini. Pertama, lanjutkan. Yang disebut bangkai itu adalah hewan yang matinya tidak melalui penyembelihan secara Islam. Yang mati dari madu, yang matinya tercekik, jatuh, tertabrak mobil, kecuali ada tempat penyembelihan. Kecuali diburu. Apakah diburu yang tidak tajam dengan syarat sebelum melepaskan panah ataupun tembakan membacakan bismillah dulu. Lalu itu hewannya halal. Kemudian ada bangkai yang dibolehkan, yaitu bangkai ikan dan belalang. Kemudian berikutnya, sebelum saya berbicara dalam, kembali kalau melakukan kalau di negara-negara non-muslim penyembelihannya kan tidak secara Islam, kecuali yang dedicated untuk dikirim ke negara-negara muslim. Apakah
memilih secara Islami orang Islam. Saya sudah berkeliling ke Argentina, kemudian Australia, melihat sapi yang akan dikirim dagingnya ke Indonesia. Ya, mereka menggunakan orang Islam yang memotongnya. Secara Islami, percakapan semalam, kemudian dikontrol oleh lembaga sertifikat halal. Pikir-pikir, mereka lebih benar dalam menjalani peraturan dibandingkan kita. Walaupun di kita inilah yang membuat kita selalu harus lebih berhati-hati. Walaupun di kita ini peraturan yang secara Islam, kita coba lihat kita orang potong hewan. Pernah kan? Ada yang pernah datang ke rumah potong hewan. Bagaimana cara potong sapinya yang di rumah potong hewan? Itu seringkali potong, terus juga mati, udah langsung dikuliti. Habis. Kamu. Nah, tapi ya sudah, kita dalam hal ini tidak bisa menerapkan prinsip percaya tadi, karena ini kan rumah potong hewan ini dipotong oleh pemerintah. Seharusnya pemerintah yang menertibkan kalau ada jabar. Jadi perusahaannya diambil oleh pemerintah kalau ada sesuatu kekeliruan. Persoalan adalah kembali tadi bahan pangan olahan kita, ya, itu kan datangnya dari tanah sini. Sebut misalnya instan. Instan itu salah satunya ada bumbunya. Tahu nggak di dalam instan itu ada puluhan jenis. Ada tepung terigu, seringkali tepungnya juga dicampur tepung sari. Kemudian ada minyak goreng, ada bumbu-bumbu, ya, ada flavor dan kan kita masuk saja mengenai chicken flavor. Chicken flavor yang kita makan di minta itu rasa ayam, bawang putih, dan macam-macam itu bukan ayam beneran, tapi flavor. Tapi memang dalam pembuatan flavor itu salah satunya dengan menggunakan bahan yaitu lemak ayam. Lemak ayam itu dari mana? Bukan dari Indonesia, impor. Nah, kembali kepada tadi, ketika kemudian perdagangan tidak secara Islami, maka hukumnya apa? Haram kan? Ya. Nah, lemak itu mana? Ayo, kalau dari negara maju, negara ekspor, kita kan impor lemak ayam nih. Gimana statusnya? Cara penyembelihan itu tidak Islami. Jelas lemak itu jadi haram. Ya kan? Ketika itu kemudian menjadi perintah, gimana statusnya? Alhamdulillah. Sampai sekarang kan, ini kenapa saya jelaskan cuma kaitan dengan teknologi yang ada di zaman modern ini menjadi bahasa yang tidak jelas. Itulah sebabnya. Kemudian ada upaya Majelis Ulama Indonesia melakukan sertifikasi. Supaya apa? Supaya konsumen ini, konsumen ini merasa tentram. Kalau enggak, ya bertahan terus. Sementara kita juga tidak mungkin memerintah satu. Dengan adanya upaya pemeriksaan, kemudian sertifikasi halal, kemudian akhirnya muncul dalam sesuatu yang halal, maka itu ya membuat kenyamanan buat kita. Sehingga kita sebagai konsumen lebih mudah memilih mana yang sudah terjamin kehalalannya, mana yang tidak. Kalau tidak ada label halalnya, bagaimana statusnya? Yang tidak jelas. Kalau yang tidak jelas, tidak apa perintahnya. Yang haram itu jelas, yang haram itu jelas, dan yang kedua adalah kasus. Kalau subhannya tinggalkan.
Sekarang pilihan banyak, itu ada produk pangan. Maka pilihlah ya, yang ada label-labelnya. Yang pertama yang harus dilihat itu ada nomor pendaftaran badan POM, BPOM. Ya. Kalau produk dalam negeri, produk peningkatan itu biasanya ada nomor pendaftaran MB sekian. Kemudian kalau impor itu ML. Ya. Kalau sudah MB dan ML itu sudah diperiksa bahwa makanan ini solid. Kemudian dia ada lagi kalau ada label halal. Dan sekarang sudah lebih baik label halal itu adalah label MUI halal yang mereka. Itu artinya halalannya sudah relatif terjamin. Jadi jangan lagi mulai sekarang ya. Kalau beli produk olahan ya tidak ada label halal. Jangan lagi karena alternatif sekarang sudah banyak. Produk-produk pangan yang sudah tidak banyak. Masih ada masalah dengan hasil industri yang nomor pendaftaran itu PIRT. Ya, itu masih masalah. Tapi sudah banyak juga yang berlabel halal dan memang sudah berdasarkan hasil pemerintahan. Kalau belum, ya apakah itu kita tinggalkan atau tadi kita mempercayai bahwa yang membuatnya itu mengetahui tentang halal. Tapi kita harus mencari tahu. Setelah terkait, kemudian darah ini adalah darah yang mengalir. Seperti dijelaskan dalam surat Al-An'am 145. Jadi pada waktu pemberian darah itu mengalir, tampung. Kadang-kadang masyarakat ini disebut harus dimakan, itu sebetulnya haram. Jelas, air campur ada jelas. Ya. Jadi jangan lagi kalau ada yang masih makan harus, tolong diberitahu. Itu adalah kewajiban kita untuk memberitahu. Jangan lagi mengkonsumsi haram. Tapi dengan teknologi yang namanya darah itu bisa macam-macam. Jadi ada darahnya sendiri tinggal dikeringkan menjadi sumber protein yang ditambahkan ke dalam produk pangan untuk penambah protein, ada untuk penambah NA dan besi, ada untuk menjadi makan. Tahu nggak bahwa di negara maju ada yang namanya sosis darah? Ada. Ya darah itu juga sedih. Sosis. Mudah-mudahan ini tidak ada nih. Karena itu haram. Jelas. Karena terbuat dari darah dan campuran. Kemudian ada proteinnya juga digunakan lagi dari globuli. Masuk lagi. Ya, protein. Stick. Daging stick itu. Hati-hati. Ya, jangan sembarangan makan stick kalau di tempat yang kita percaya ya paling bagus di restoran yang sudah bersertifikat halal. Karena tadi bisa unsur-unsur yang halal itu masuk, termasuk unsur darah itu masuk. Di Malaysia misalnya sudah melakukan penyelidikan HT House. Mungkin di buku pernah kenal HT House. Itu yang bisa digunakan untuk diagnostik bumbu genetik ya. Itu mengandung DNA babi. Jadi unsur babi ada di sana. Kalau di kaki mungkin di negara-negara maju, ya, terutama di makanan-makanan Prancis, itu sering menggunakan namanya bouillon, tulisannya bouillon, ekstrak daging. Jadi jelas kalau daging di negara startup,
Ini yang buyong ini, ini yang sering saya mengenai apa itu harus daerah Bali, karena kemungkinan berapa mereka itu mulai darah, jadi macam-macam. Tentu ada yang dimaafkan oleh Allah, yaitu darah yang tersisa setelah darah ini kita bersihkan. Baik ayam, baik sapi, setelah kita bersihkan, apakah ada sedikit itu dimaafkan. Kemudian juga darah yang pada jatuh dan limpa, setelah dibersihkan, itu juga biasanya tersisa. Sekali darahnya itu juga dimaafkan. Daging babi ini, tadi kita baca ayatnya, kalau letterless ya, kan disebut daging babi. Ada yang berpendapat dagingnya aja yang halal, yang lainnya halal. Karena dalam Al-Quran tulisannya daging babi. Tetapi para ahli tafsir yang belajar besar itu berpendapat bahwa yang dimaksud adalah seluruh berbagai jenis. Kalau di Al-Quran juga berpendapat ya. Nah, karena seluruh bagian daging babi ini kemudian halal, dampaknya menjadi sangat kuat. Ya. Karena banyak barang-barang yang terbuat dari babi. Sampai-sampai vaksin meningitis pun pernah bermasalah. Kenapa? Karena dalam pembuatannya itu ada satu tahap menggunakan enzim yang berasal dari babi. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa dibuat vaksin meningitis yang tidak mengandung unsur babi. Kemudian dari bulunya saja itu bisa jadi kuat. Nah, kue itu kalau tidak lihat itu berasal dari bulu. Tapi sudah ada alternatifnya yang terjadi. Dari kulit dan tulangnya, tadi pada ayat sudah bilang ada yang gelasi, bisa digelasi. Tapi alternatif gelasi yang lain tidak ada. Yaitu dari babi yang disebut secara Islam. Persoalannya adalah babi ini lebih banyak jumlah tertentu. Karena gampang sekali dia beranak-pinak. Makanan juga apa saja. Sehingga kita ini bisa dikatakan dikepung oleh produk-produk turunan dari babi ini. Sampai-sampai sepatu pun ada yang dari babi itu. Ada ciri-ciri kayaknya. Dan ini tidak bikin apa, ada tokoh-tokoh yang kayak tiga. Itulah sebabnya mengapa kita harus lebih berhati-hati. Kalau menurut olahan lebih mudah, kan saya sudah jelaskan. Kata minuman pun, aqua pun, coba perhatikan. Adalah olahan. Kok bisa cepat? Aku aja begitu sekarang, dia bisa. Salah satunya, misalnya, para waktu penelitian itu menggunakan alat aktif ini bisa terbuat dari tulang itu bisa terbuat dari tulang. Jadi kemarin seperti itu, produk kami itu bisa menembus kita. Apalagi untuk makan roti misalnya, tepung kandungnya, ya, kalau bukan tepung kandung yang halal, itu bisa menjadi tidak halal. Hanya karena ada tambahan-tambahan yang dalam tepung itu. Salah satunya misalnya sistein, ya, supaya sifat pengembang itu bagus, ya, maka di terigu ini diikat dengan sistein. Sistein itu apa-apa. Dari mana sisteinnya? Ternyata secara komersial ada yang berasal dari Jepang, paling banyak. Maka dari Cina, dan itu dari rambut manusia. Kalau manusia kumpulkan, kemudian dihidrolisis, jadi sistem masalah. Jelas apa? Itu sekarang fatwanya bahwa yang berasal dari manusia tidak boleh dimakan, dikonsumsi. Bahkan untuk menjadi kosmetik itu tidak boleh. Tapi apa dana? Ternyata bahan kosmetik seperti plasenta itu ternyata dikumpulkan dari ini apa namanya? Apa? Itu udah babi itu, tanya. Ada yang banyak.
Masa hati-hati bagi ibu, para putri, ya, hati-hati kalau menggunakan mesin yang menggunakan kamera atau ada bahan listnya kita tidak hafal semua. Ya, tapi bisa dicari informasinya yang berasal dari manusia atau juga dari hewan. Itu. Jadi seluruh bagian itu dari bawahnya misalnya itu ada lemak yang disebut dengan SAR. Kalau tulisan SARD itu apa? Lemak. Tapi kemudian bisa jadi digunakan untuk menggoreng. Pernah ditemukan ini di apa namanya? Tentunya bukan di kita kan. French fries itu supaya enak digorengnya itu menggunakan minyak goreng yang berasal dari abadi sama campuran garam. Itu disampaikan perbuatan. Allah kata-kata Cina juga begitu. Termasuk ikhtiar. Ini ibu atau para wanita tahu mengenai ikhtiar. Itu apa yang mana kita sadar ternyata begitu baik. Soal ini emosi saya, ya itu juga bisa berasal dari walaupun juga yang halal juga ada. Itu dari dalam dari kami. Nah, kadang-kadang ini juga kadang-kadang apa namanya beredar informasi-informasi yang disesatkan, yang salah. Oh itu ekstrim apa maksud? Pernah beredar di internet. Ekstrim maksud itu mengandung telur oh itu babi. Apa namanya berusaha babi. Padahal ekstrim maksud itu tetap sertifikat halal. Terus kode E itu bukan menentukan bahan, bukan. Itu ya, kode E itu tanda untuk bahan dalam pangan. Terus aditif. Oh, ya cara pembuatannya bisa dari hewan atau dari tanaman bisa. Jadi tapi tidak spesifik bahan. Kemudian E itu macam-macam. Ada E1 sekian, E2 sekian, E3 sekian, E1 itu perwarna. Itu kan E4 itu berarti emulsifier juga ada macam-macam jenisnya. Ini kita khusus terbang makanya ini konsumen harus pintar. Ya. Saya sudah membuat buku, tapi sayangnya bukunya sudah habis. Harus cetak lagi ya. Tapi insya nanti ke depan akan coba lagi ya pada waktu itu. Tapi kalau di internet itu tersedia informasinya. Di halal atau di komunitas halal ada. Nah, kembali lagi. Dan itu tidak keliru. Ya. Nah, seperti emulsifier, softening, semua alternatif yang halal banyak dari bahan-bahan apa? Ya. Itu yang halal itu yang sertifikat halal. Lalu, kalau hewannya disembelih, ya, bukan atas nama Allah itu, contohnya adalah daging untuk ajar, ya jelas ya. Kira bisa lanjut. Di samping tadi yang secara jelas dikatakan dalam Al-Quran, di aturan juga di surat Al-A'raf ayat 37 itu dijelaskan sesuatu yang sifatnya umum, ya. Menghalalkan bagi mereka ini riwayatnya, ya. Diturunkan seorang Rasul yang menghalalkan segala hal yang baik, yang thayyibah. Rasulullah itu. Kemudian mengharamkan bagi mereka segala hal yang buruk, yang baik.
Nah, persoalannya adalah yang membaik ini yang mana? Nah, ini kemudian dicontohkan di dalam hadis hadis di antara yang membaik itu adalah hewan yang buas. Diharapkan hewan yang mempunyai taring dan mempunyai kuku yang kecil, hewan buas. Elang, harimau, anjing, buaya, kucing, apa lagi? Ada sebagian orang yang tidak mengakui, hanya paling banter makhluk saja. Kenapa? Tapi dalam Quran yang disebutkan jadi disebutkan cuma 4 kali. Padahal ada sesungguhnya kalau kita mau kaji lebih ada hukum. Jadi menurut segala ini anjing itu halal. Aku paling banter makhluk. Ya silakan makan. Tapi harus makan orang. Karena memang tidak sesuai juga dengan nurani manusia. Islam itu sangat sesuai dengan nurani, sangat sesuai dengan kita. Nah, mereka biasa itu karena dibiasakan, terbiasa. Tapi kalau kita secara normal, sama yang mau makan anjing. Kalau biasa saja sekarang begini, makan kucing. Jelas tidak. Itu secara normal. Lanjut. Ada satu golongan hewan yang diharapkan yang termasuk kelompok jalanan. Jalanan ini adalah hewan yang akan kotoran dalam hal ini tinja. Kalau hewan itu akan kotoran, maka dia tidak boleh masuk. Jauhkan dulu dari kotoran. Ya. Setelah pengaruh kotorannya hilang, baru boleh dibeli kemudian dimakan. Hal yang sama terjadi untuk lele. Jangan langsung makan kalau lelenya makanannya adalah tinja. Bersihkan dulu. Pindahkan ke kolam bersih, di air bersih. Kalau sudah hilang, kotorannya harus boleh diolah dari makan. Walaupun langsung juga kita harus makan. Kotoran. Oke, lanjut. Kemudian di masa lalu para ulama juga menjelaskan dan diharapkan itu adalah hewan yang hidup di dua alam. Tetapi setelah dikaji kembali oleh para ulama yang ada di Komisi 6 PMI, ternyata ini tidak ada dasarnya. Yang tidak ada dasarnya waktu 2019 jika kepiting, rajungan itu sekarang statusnya sama dengan alam. Tetapi kono itu haram karena ada memang jelas di dalam hadis, yaitu hadis yang menjelaskan seorang sahabat ingin membuat obat. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah boleh menggunakan kono? Kata Rasulullah, tidak boleh. Tidak boleh di bulunya atau di pisau. Tentu dipakai juga. Kalau kodok itu jelas dari haram. Lanjut. Kelompok terakhir yang diharapkan itu adalah khamar. Khamar ini cuma satu kelompok, tapi lagi-lagi mengepung di sekitar kita. Jadi khamar ini adalah sesuatu yang bersifat memabukkan, yang dikonsumsi. Dan jangan haram. Yang di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 itu dijelaskan, janganlah kamu sholat selagi kamu mabuk, sehingga kamu tidak mengerti apa yang kamu ucapkan. Itulah khamar. Jadi kita konsumsi sesuatu kemudian membuat kita tidak terkontrol bicara. Itulah khamar. Itu ada yang disebut dengan whisky, brandy, rum, dan kelompok yang namanya spirit kalau istilah rum. Ibu-ibu, para wanita tidak kenal banget namanya rum. Ya, tidak boleh. Itu termasuk minuman keras, sangat keras karena pokoknya 37% atau lebih. Ya. Kemudian ada termasuk kelompok wahai anggur. Kemudian ada termasuk kelompok bir. Tapi coba seberapa sensitif kita. Ya.
Rasulullah menjelaskan, kita tidak boleh menghadiri suatu majlis di mana khamar itu disajikan. Tapi coba kita masuk restoran, banyak yang menyediakan khamar. Bir minimal, ya kan? Di restoran itu. Saya pernah masuk suatu restoran. Saya sudah pilih banyak awal. Makanan ini apa? Makanan-makanan tradisional. Ada nasi tutu, apa. Setelah karena pada saat itu saya percaya sama awal ini, ya makan saja. Tapi setelahnya, yang kedua kali saya datang lagi, lihat menunya. Ada minuman yang berlebih, astagfirullahaladzim. Saya sudah berdosa. Berikutnya tidak memainkan. Pilih secara restoran lain lagi yang lebih terjamin ke alam. Berapa banyak coba restoran yang tidak menyediakan minuman keras? Hotel-hotel. Coba dulu di istana saja. Kalau toast itu masih menggunakan wine. Tapi alhamdulillah tidak jauh Pak SBY itu diganti dengan bis Apple. Bisa kok. Dan orang lain juga akan menghormati kok. Ya. Jadi kalau kita jadi dalam statusnya, ya tegas, orang akan menghormati. Jadi saya datang ke Australia, kita kata saya orang Australia. Kita dibawa ke restoran, dan dia kalau makan pun itu nggak makan apa, nggak minum apa, ikut kita. Kemudian jus atau kita. Karena apa? Ada kita. Waktu saya sekolah di Inggris, karena saya tahu pemimpin saya tahu muslim. Kalau saya di kantor Madinah, selalu menyediakan daging halal, dibeli dari toko halal. Karena tahu kita memang konsisten. Kalau ada acara misalnya di jurusan, kadang-kadang ada berbagi parti. Saya punya privilege untuk beli daging sendiri. Ya, kemudian tuh masak ini dinikmati dia tadi. Tapi apa akibatnya? Karena satenya enak, seringkali tak sendiri sebagian. Setiap makan itu ada yang khusus, tidak berbunyi pun juga berbunyi juga. Jadi itulah untuk kita bagaimana kita berusaha mencari yang halal, tapi ada sifat kita seperti itu. Jadi saudara-saudara yang Allah SWT, kita prihatin. Halal ada di mana-mana, di warung-warung, di minimarket, supermarket. Bagaimana negeri yang akan berkah? Bagaimana akan berkah ketika halal masih banyak di mana-mana? Ketika kezaliman masih terjadi di mana-mana, kemaksiatan terjadi di mana-mana. Kata Allah, apabila penduduk di suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka aku akan berkah. Tapi kan bisa sebaliknya, ketika negeri itu tidak beriman atau tidak bertakwa, maka yang terjadi adalah malapetaka. Kita ini sering mengalami malapetaka, berbagai macam musibah, tapi kita tidak pernah introspeksi. Sayangnya, mestinya kita semakin introspeksi. Kenapa kita selalu dikasih pemimpin yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan? Kepala daerah sudah sering begitu. Ya kan kita tidak benar. Ada hadisnya. Kalau kita ini tidak benar, maka kami kasih pemimpinnya. Makanya jangan heran dengan diri kita. Ya, kita harus berupaya dalam berbagai mencari rezeki yang halal,
mencari makanan di rumah. Terus berbentuk dalam kehidupan, dalam ketika kehidupan kalau diterapkan sistem yang Islam, walaupun secara bertahap. Tetapi harus berjuang. Dan sekali lagi, menuju yang halal itu, usaha menuju yang halal itu punya jihad. Jadi sekarang jihad itu bukan hanya di medan perang, tapi jihad menegakkan hak. Itu juga jihad. Mencari yang halal itu juga jihad. Nah, apalagi yang amal itu? Tadi saya sudah cerita, terus ada di mana-mana, di kue, di Islam. Ya. Terus apa lagi? Anggur merah, angkil. Batu timahnya angkil. Ada di nasi goreng, ada di seafood. Apalagi? Arak. Terus menggunakan merendam ayam. Bahkan dengan orang panas sekalipun. Kadang-kadang itu dilakukan. Apalagi ganja. Dijadikan rumah makan, rumah makan. Nggak boleh. Apalagi kalau masakan Jepang, pakai diri, masakan Barat, wine, sampai apanya, Masya Allah. Bagaimana makan kami hidup berkah ini? Makanannya tadi kan Rasulullah menjelaskan kalau makanannya dari yang halal. Bajunya dibeli dari Indonesia tidak halal. Makanya buat sekarang mari kita bersihkan untuk bersihkan hati kita. Nah, saya kira itu dulu penjelasan saya, dan nanti kita sambung dengan diskusi.